Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghafur, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang. Saya akan mempresentasikan hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Cara-cara penyelesaian sengketa hukum internasional ada dua. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Yang nomor dua, penyelesaian menggunakan kekerasan. Secara damai memiliki dua jalur. Yang pertama jalur politik, yang kedua jalur hukum. Penyelesaian jalur diplomatik sering disebut pula dengan cara penyelesaian jalur politik. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa internasional melalui jalur diplomatik. Yang pertama, negosiasi. Pada umumnya negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Hal ini mengingat cara ini diakui sebagai cara yang paling simpel dan mudah dibanding dengan cara-cara lain. Yang kedua, jasa baik. Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa atau keterlibatan pihak ketiga. Yang ketiga, mediasi. Apabila dibandingkan dengan good offices, maka keterlibatan pihak ketiga dalam mediasi sudah lebih besar. Dalam mediasi, mediator berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, memimpin jalan perundingan, juga mendistribusikan proposal masing-masing pihak bersengketa. Yang keempat, mencari fakta. Fungsi dari inquiry adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain. Yang kelima, konsiliasi. Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara inquiry dengan mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional. Yang kedua, penyelesaian menggunakan kekerasan. 1. Restorasi. Restorasi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah lebih dahulu melakukan tindakan yang tidak bersahabat. Restorasi merupakan tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tindakan tidak adil. Biasanya restorasi berupa tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenai restorasi. Dapat dicontohkan misalnya deportasi dibalas dengan deportasi, atau pernyataan persona non grata dibalas dengan pernyataan persona non grata. Yang kedua, reprisal. Reprisal atau pembalasan adalah salah satu istilah yang dikenal sejak lama. Meskipun para sarjana hukum internasional waktu itu belum memperoleh kesepakatan mengenai makna yang harus diberikan pada reprisal. Pada awalnya reprisal merupakan upaya pembalasan guna menjamin diperolehnya ganti rugi. Reprisal saat itu dilakukan terbatas pada penahanan orang atau harta benda. Yang ketiga, blokade damai. Blokade damai adalah blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Yang keempat, embargo. Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu, embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Dan yang terakhir adalah perang.
Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang penyelesaian sengketa internasional. Kurang lebihnya saya Muhammad Abdul Ghafur meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.